Ibu saya juga guru. Istilahnya kan guru itu mendidik. Iya, benar. Anak orang lain, makanya anaknya cenah itu bisa dididik. Maunya gitu kan. berandalnya. Itu nggak jaga kredibilitas itu. Iya, gitu betul kan. betul. Oh gitu. Bayangin lah, orang bule belum pernah ke Bali, baru 2 hari ya. udah lancar bahasa Bali, ngomong udah gitu suaranya lain lagi. Coba, anjir ini mah keserupan. Kongres, ngawangkong, beres-beres. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kita di Kongres alias ngawangkong beres-beres surat berudak. Oke, kita kedatangan tamu jauh. Ya, bisa dibilang kalau misalkan dari Bandung tuh sekitar 7 jam perjalanan, ya, menuju ke rumah bintang tamu kita. Ya, pokoknya lebih dari Bandung ke situ tuh pengalamannya tuh seru lah pokoknya kalau misalkan udah main ke tempat beliau tuh bisa surfing, bisa banana boat dan wah udahlah pokoknya enak lah. Dan inilah dia bintang tamunya. Perkenalkan diri Anda. Terima kasih. Oke. Pertama mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Karena kita masih dalam suasana Idul Fitri, ya. So minal aidin wal faidin buat semuanya. Ya, perkenalkan nama saya orang-orang panggilnya Redi sih. Kalau kepanjangannya Redi Daman Gumbira, dan itu sebenarnya di dalam Sunda ada artinya. Dan terima kasih sekali buat almarhum bapak saya ya. Redi itu kan Gumbira itu dengan artian happy ya. Redi Daman. Kalau Daman tuh keluarga, nama keluarga. Daman mama saya namanya Ida, bapak saya Eman. Jadi Daman gitu. Boleh. Kalau Redi mah dia nggak tahu mungkin diambil dari bahasa Inggris sendiri kan artinya siap gitu kan. Jadi betul. Redi Daman, Redi siap untuk bergembira gitu. Oke, gokil ya. Itu, gitu. Oh gitu. Kurang lebihnya gitu. Redi siap, Indaman. Oh iya benar. Betul. Apa kan sambil minum nih? Oh boleh. Oh belum tuangin dulu dong. Tuangin dulu. Oh iya lupa. Ya dan lupa. Minum dulu lah. Belum. Kali aja kita dapat sponsor ya. Iya, benar. Untuk sementara mah kita tutupin aja dulu ya. Cheers dulu ya. Oke. Cheers. Siap. Oke, langsung next dan kesibukan dulu atau tinggal dulu di mana deh? Sementara ini saya domisili di Bandung. Di Bandung. Untuk kurang lebih dari hampir setahun lebih lah. Untuk setahun lebih saya udah tinggal di Bandung, tapi keluarga masih ada di Pangandaran. Saya punya anak juga. Itu my queen lah, kalau bisa diartiin ya. Itu udah emas saya ibu masih ada di Pangandaran. Tapi saya kebetulan tinggal di Bandung, ada kesibukan juga di Bandung. Dan tinggal di daerah di Pati Ukur. Tapi ada pekerjaan saya mencari nafkah di daerah Sudirman. Boleh ya. Jadi tinggal sekarang tuh di daerah di Pati Ukur. Iya, di persisnya di belakang Rumah Sakit Boromeus. Oh gitu. Enak ke kota itu ya? Ya lumayan lah, bisa dibilang kota, ada ayam macetan gitu ya jadinya. Kota, makanya aduh. Tapi sebelum setahun ini saya sempat dulu saya tinggal di Bali. Kebetulan saya dulu tinggal di Bali. Udah hampir dari tahun 2009-an lah saya tinggal di Bali. Punya kerja, punya usaha, pernah pokoknya meniti karir di Bali. Dan pas Covid 2019. Akhir 2019 saya ke Bandung. Dan kebetulan sama bos saya yang sekarang masih temen juga sih. Ya dia menawarin pekerjaan, alhamdulillah ada rezekinya dan sampai sekarang saya bergabung dengan beliau. Alhamdulillah ya.
Sepikir surat barudak atuh. Terus Berarti aktivitas sekarang dan pekerjaan sekarang yang lagi digarap dan di jalan itu apa, Mang? aktivitas sehari-hari bangun pagi terus ke gym sih ya. Iya, oh gitu, nge-gym juga. Alhamdulillah udah. Coba. Aduh, Iya, benar. kebetulan abis liburan 2 minggu kemarin saya jadi gitu. rada. Oh enggak, dan abis puasa lumayan turun 4 kilo, alhamdulillah. Oke, Dan bagus ya kesibukan ada sih kesibukan ya mungkin di pekerjaan yang berjalan di dunia apa ya, di dunia tekstil mungkin. Oh, konveksi. ya. Oke. Dari bidang apa tuh? Tapi Kalau buat kepo. saya pribadi enggak mematok ke sana karena ya apa aja lah dikerjain, yang penting mah Palu gada berarti ya? Palu gada. Nggak ada lu apa aja gua ada. Oh gitu. Gokil. Benar. Iya. Benar. Nah, itu tuh yang Yang benar-benar penting kan itu. kalau orang Sunda bilang kabula kabale. Oh, kabula kabale. Itu bisa, tadi bisa, nanaon oge gitu. bisa. Lamun teu dibalik-baliknya salah tutung Suka. kayaknya. Benar. Ya, benar ya. Terus rencana mau tetap di Bandung atau mau ke Bali lagi nih? Rencana ini. Kalau rencana, karena kan kebetulan anak saya sekarang untuk saat ini dia tinggal bersama ibu saya sama neneknya di Pangandaran. Dia usia dia 11 tahun, cewek. Dan kalau planning saya nih ya, mudah-mudahan masih panjang umur. Amin. Saya mau bawa anak saya ke sini, nanti kalau udah SMP hidup di sini bareng, terusan ya cari nafkah lagi di sini. Ya tapi itu cuma rencana. Siap. Iya, tapi yang ini apa yang menentukan tetap yang di atas. Iya, benar. Tapi kan intinya kalau misalkan digarap dari sekarang, ikhtiar lagi kan ya. Terus udah benar-benar well-nya di Bandung. Terus untuk anaknya Mamang di mana? Di Pangandaran ya? Pangandaran. Di Pangandaran. Sekarang kelas berapa, Mang? Saya boleh tahu. Kelas 4 SD. 4. Mungkin nanti SMP-nya bisa di Bandung. Ya. Itulah rencananya. Soalnya kalau sekarang saya bawa ke Bandung kasihan, nanti mental anak kena juga harus pindah-pindah sekolah. Kan ini itu. Jadi mendingan nanti aja pas SMP kita hidup bareng di Bandung. Iya, gitu benar. Siap, Mang. Oke, tapi emang rencana belum ada tujuan lagi ke Bali atau gimana tuh? Saya baru datang kemarin, tapi liburan sih. Gitu. Tapi liburannya lihat masih gosong. Oh gitu. Aduh. Kapan saya liburannya? Coba. Kebetulan nggak liburan juga sih. Yang mudah-mudahan kebetulan ada ya ketemu calon istri sama calon istri keluarganya juga. Dan apa sih bahasa Inggrisnya? Tunangan. Oh, tunangan. Atos tunangan kamari teh gitunya. Atos iyalah atos nanyaan lah cek bahasa Sunda namanya. Alhamdulillah ditampi. Gitu ya. Alhamdulillah ditampi ku keluarganya. Ya, saaya-aya sadaya-daya. Ya gitu. Terus mau nanya lagi nih. Ini kan tato banyak nih. Alhamdulillah. Ya. Waduh, jadi kelihatannya kayak apa ya? Kayak mafianya ini ya, Meksiko ya, Chichanos kalau nggak salah ya, Chichanos, guys. Ya. Chichanos mah berarti yang dekat Cicadas. Iya, benar. Awal mulai ditato mah? Kalau nggak salah nih ya, soalnya udah terlalu banyak. Kalau nggak salah, saya awal mula ditato itu SMP kelas 3. Waduh. Itu juga, tapi masih di tempat yang tersembunyi lah ya. Nah, apalagi zaman dulu orang yang ditato, wah udah dicapnya kriminal, jelek lah apa. Dan itu waktu itu kalau nggak salah saya ada tato di sini kecil sama di sini. Terus beranjak ke SMA, nambah gede si tato dan ada nih funny story-nya. Jadi kan saya udah dapat tato yang gede nih di belakang. Orang tua belum tahu, udah jelas lah, udah gitu kan.
ibu saya juga guru. Istilahnya kan guru itu mendidik Iya, benar. anak orang lain. Makanya anaknya cenah itu bisa dididik. maunya gitu kan. berandalnya. Itu ngajaga kredibilitas itu. Iya, gitu betul, kan. betul. Nah, suatu saat saya mandi. Biasanya juga kalau setiap mandi tuh pasti bawa baju ke kamar mandi. Jadi pulang dari kamar mandi teh udah di baju Pakai lagi. baju. Betul. Suatu saat aing poho. Set masuk pulang teh kalem tuh di baju. Saya teh jalan. Aing mana ditato? Anjing saya digablok na kayaknya. Asli dah. Langsung mau diistrika sama almarhum bapak. Tapi nya udah gitu dan semakin sini saya banyak tato. Sebenarnya dari apa namanya, dari sisi almarhum bokap saya mah dia paling pantang, apalagi keluarganya kan paling nggak mau lah. Dan dia karena saya anak pertama dari 3 bersaudara, dia mau saya itu ngikutin jejak dia. Mereka kan semua pegawai negeri kan, itu kan guru sama macam apalah gitu lah. Nah, si bokap ini pengen saya, tapi saya orangnya menentang. Aing mah bisa hirup sorangan gitu. Setiap bangun pagi tuh ditanya, "Oh, harus gini, kamu harus daripada capek saya ngedengerin itu, enggak saya tatonya sawak-awak." Jadi kan jadi si orang tua teh enggak saya mau nanya lagi katanya gitu. Udah gitu kan. Ya udah gitu saya pindah ke Bali. Ya ketemu orang-orang dan kebetulan emang di Bali pusatnya banyak orang-orang, banyak the best seniman di sana. Terusan saya kerja di tato studio dan ya pada saat itu tato saya nambah. Tapi pada saat itu saya ditato teh bukan berarti, maaf nih ya, bukan buat jadi lalagaan atau gimana. Jadi istilahnya waktu itu mah saya sebagai kampas berjalan aja gitu kan. Ditato di studio ini ada si artis bikin gambar ini, terus saya misalkan malamnya keluar clubbing kan di Bali kan banyak ke dunia malam. Nanti ketemu turis-turis asing ini, tato kamu bagus. Saya bawa punya yang nah saya bawa ke studio dapat cuan. Gitu. Jadi kan jadi si tato itu saya promosi jadikan dipromosi, dijadiin apa namanya, dijadiin penghasilan. Dan lama kelamaan saya ketemu ada orang New Zealand waktu itu dan kita deket jadi kawan dan dia pengen kita buka bisnis bareng dan yang running bikin studio tato dan dia pengen saya yang menjalanin karena dia kan warga luar nggak bisa langsung bikin kalau buka bisnis nggak bisa under their name gitu kan. Tetap saya mungkin berjalan hampir berapa tahun dan akhirnya bukan gulung tikar karena gimana ya, tapi kesini banyak kompetisi, banyak studio tato hampir 10 meter satu sekarang di Bali dan saya beralih profesi juga, profesi ke dunia hospitality, ke dunia gitu sih. Awal mula saya banyak tato. Dan sebagian ada sih banyak artinya juga. Tapi mungkin tato saya nggak muncul orang Sunda mah tiheula teuing gitu mah tato nu ayeuna mah geus aralus. Sekarang punya gua mah tato jadul tapi ya gimana lagi. Jadi intinya gini nih yang pada nonton tuh. Kebanyakan tuh kan orang dulu tuh kalau misalkan pada tahun 90 kalau nggak salah tuh ya, di tahun 90 tuh kalau misalkan ada tato tuh pasti diculik. Pada tahun segitu 80-an. 80-an berarti. 80-an. Nah, waktu pas zaman rezim Soeharto itulah tahun 80-an. Itu pun saya juga belum lahir sebetulnya. Masalah itu mah. Cuman saya udah gitu. Makanya itu tadi ditatonya di tempat yang ini takut diculik di karungan, jalungkeun di kitchen.
Berarti benar pada tahun segituan tuh berarti tahun 80-an memang ya? 80-an, 80-an. 79, Nah, terus 80. emang identik yang pria bertato tuh apalagi sama orang-orang dulu tuh pasti wah beranda. Kriminal. Wah kriminal. Pasti semua orang. Wah ya mah tukang maling hayam dan sebagainya gitu kan. Cuman kan kalau untuk sekarang mah bedanya kayak gini. Kebanyakan tuh kan larinya tuh ke seni. Gitu kan. Sekarang kayak gini deh contohnya, orang lain tuh kan ada seni lukis dari misalkan kertas, dari kanvas gitu kan. Nah, sekarang tuh kan kebanyakannya kan seninya ditato lah. Kayak gitu. Nah, makanya kalau misalkan ya bukannya dibilang kriminal atau gimana ya, contohnya sekarang kan alhamdulillahnya tuh kita ketemu ngobrol bareng. Tapi balik lagi ke orangnya. Betul. Jadi balik lagi ke orangnya, banyak nggak 1-2 gitu kan orang yang bertato terus dia melakukan kejahatan dan gara-gara si orang itu nama tato jadi jelek. Betul. Gitu kan. Makanya balik ke orangnya. Oke ya. Cuman boleh kepo nggak nih sedikit nih? Kuma. Intinya keponya kayak gini nih. Kan pasti ada story-nya kan. Orang tuh kalau misalkan dari tato tuh udah mah kadang-kadang kayak gini deh. Contoh misalkan gambarnya bagus, tapi story-nya tuh nggak ada. Cuman naon gitu, iya, kan. gitu kan. Tapi kan kalau misalkan kayak Mamang nih, Mamang Ready ya. Dari tahun 80 udah ditato sembunyi-sembunyi kan. Nah, pada era itu kan pasti kan ada lah. Pertama tuh kenapa pengen digambar, terus gambarnya apa? Pasti ada filosofinya. Pasti ada. Gitu kan. Pasti ada. Makanya kalau misalkan di sini nggak akan mungkin boleh dilihat kan. Yang di badan Mang Ready punten ada. dia. Kayak misalkan ini mah udah jelas Daman yang tadi udah bilang nama tengah saya Ibu Ida jeung Pak Eman. Boleh, yang boleh, ini, boleh. Yang ini OMG. Oh, hello, begitu bukan. nggak? Oh, ini bukan. nama anak saya OMG, Aurelia Mariana Gumbira. Oke. Kan? Ini 9. Kalau ini 3R. Kita 3 bersaudara, saya punya 2 sibling, namanya inisialnya dari R, Ready, Ragam, Rake, 3R. Kalau ini orang dunia, kalau orang seni dia udah tahu ini siapa. Ini Salvador Dali, dia the best painting in this whole world. Everybody know that, you know. So, terus, banyak. Banyaknya. Coba. Nah iya kunaon ini sebenarnya dibikin ini tribal original Bali, cuma saya dimodifikasi lagi. Dan artinya ini kan kelihatannya kacau kan ya. Dan emang waktu pada itu hidup saya teh keur kacau gitu. Jadi wah kieu kacau gitu kan ya. Dan katukangna ada dan menjadi satu sisi yang kacau tapi menjadi arti di dalam hidup. Kayak gini, ini ada tulisannya, ini kayak elemen. Ini ada sun, exercise, food, relax, air, water, top, sama sex. Oh gitu. Ada sex. Sex jangan. Ini semua elemen pasti di setiap orang pasti suka. Pasti diinin makan food, makan exercise dan saya sih nu teresep karena seks gitu kan. Gitu kan. Benar. Hadinya. Dan wow. Kalau ini Kala-kala Ready. Peruruna. Aduh. Oh ya, siap. Yang ini Siap. kenapa ditulis I am hungry? Oh, I'm hungry. Tahu kan artinya? Saya lapar. Kunaon ditunda di dia? Kenapa? Lamun lapar, kalau kamu lapar. Kira punya pengsirah. Nyepeng sirah. Aduh lapar. Benar. Aduh lapar. Oke. Masuk. Oke. Dan lain sebagainya. Itulah intinya. Iya. Terus kalau misalkan ini kan pasti yang namanya anak pantai ya, anggap anak pantai dulu ya. Dulu ya. Nah, pasti kan bersangkut paut surfing lah atau gimana. Tapi imah punten. Nah, si gurita ieu na da moal lepas kumaha. Kamu begitu pas surfing jual lepas lah ke deui gitu. Wah, justru ya teh pas saya punya ini teh orang banyak kejadian bukan kejadian, banyak lakinya, banyak keberuntungannya. Kalau misalkan lagi minum di mana di bar ada cewek, itu apa? Ini gurita. Kalau banyak cewek, awas loh, ntar merayap. Oh, gitu ya. Kan? Awas loh. Ya.
gitu. Iya, awas atuh. takoyaki. Awas. Gitu kan. Oh, bahayanya. Benar. Dan Oh, ini banyak ya. foto mantan istri saya. Tapi karena kita udahan, jadi saya ditambahin, diedit, matanya jadi berdarah. Oh, nangis. Nangis. Yabki ya. Oh, bahasa Arab nama yabki. Dan ya. ada juga karena waktu pas saya masih lajang mah, semua cewek pasti menangis darah pengen sama saya. Oh gitu, wih. Gokilnya sakti itu nya, tanya. Ada satu lagi, ini yang Mana, paling the coba, best. coba. Ini foto anak saya. Oh, keren. the best, ini Keren. the best. Oke, ja. Itu paling Dia sana rada-rada kieunya, berat ku jangkar paling itu. ya jangkar. Itu paling itu jangkar. Dan ini juga cewek. Iya. Saya seneng ada foto-foto cewek. Karena cewek itu seneng sama saya gitu. Iyalah. Iya. Diminum dulu lah. Bentar dulu ya. Siap. Ya gitu. Aduh. Perkawis tato mah. Kedap ya. Sana ya. Mama. Orang cebor. Ada ini tutupin aman. Gitu. Ngobrol aja guysnya, haus kalah kedap. Nah, gitu pengalaman di tato udah, terus tinggal sekarang jadi di Bandung. Saya tinggal di Bandung. Oke. Kesibukan sekarang tuh yang ngegarap tuh lagi di konveksian. Cheers dulu. Konveksi ya tuh. Oke. Cheers. Kemarin mah hampir didukung sama nomor 2 tapi nggak jadi. Oh gitu. Oke. Terus, apa lagi ya? Tato udah, kesibukan udah, perkenalan kita tuh udah. Untuk hobi sekarang? Hobi mah orang pasti nggak bisa ganti sih kalau Ya. namanya hobi pasti ya gitu ya. Hobi tapi dikarenakan sebenarnya hobi olahraga sih. Ya. Hobi olahraga. Kalau waktu pas saya hidup di pantai ya surfing lah atau apa. Tapi kalau dikarenakan saya tinggal di kota sekarang ya paling larinya ke sepedaan atau yang nge-gym. Motoran gimana motoran? Motoran kadang, tapi lebih ke lebih ke minum sih kemarin nama hobinya. Ya benar. Ya kadang kalau nggak minum kan Iya, malah kalau nggak minum haus gitu. Jadi kayak lebih ke gitu minum. lah. Jadi Aduh, ya benar. Iyalah, orang lain kalau misalkan minum tuh banyak jenisnya ya. Iya. Nah, ini juga kan minum. Ya, ini sama kan? Iya. Hobinya lebih ke minum. Iya benar, hobinya lebih ke minum. Dan ya bersosialisasi lah. Iya. Yang jelas sosialisasi. Intinya tuh kalau bisa banyak, apalagi kayak gini lah. Apa ya? Banyakkan di luar tuh kayak gini. Contohnya, kan kebanyakan relasi tuh datangnya tuh kan emang dari teman dari luar kan. Makanya kan kayak gini lah. Contohnya kan sekarang ngobrol, nah tentang tato. Nanti mungkin orang-orang yang di Bali tuh teman-temannya Mang Redi mungkin nonton kan, bisa aja kan misalkan kayak gini. Nanti Mang Redi kalau misalkan mau bikin tato, apakah masih bisa nggak ke Mang Redi, misalkan ke anak-anak Mang Redi? jelas Kayak bisa, gitu, jelas. kan. Masih banyak. Ya. Saya hubungan sama anak-anak, sama artis-artis Ya. masih baik, masih di erat baik. Dan walaupun saya masih sekarang tinggal di Bandung, saya masih banyak klien tato saya dulu, terusan teman-teman yang dari Indonesia, walaupun dari luar Indonesia masih tetap karena mereka karena lihat penampilan saya gini, terusan juga karena mereka udah percaya juga gitu kan. Wah, dulu saya suka ngasih tamu atau gimana, dan alhamdulillah masih hubungannya masih baik, masih silaturahminya masih baik. Berarti kalau misalkan kemarin sempat lama dari 2009 ya di Bali itu ya? Kurang lebih 2009, 2010. Berarti kan relasi sama bule-bule itu banyak dong pasti ya? Dari A kan, sampai ya? Z, alhamdulillah saya masih ada. Dan keliling juga tuh, maksudnya tuh jadi kita tuh udah nggak keliling Indonesia aja, misalkan ke Thailand Alhamdulillah, ini kan. alhamdulillah ada rezekinya. Terakhir kemarin saya dari Thailand juga, ya alhamdulillah ada. Gitu. Terus mungkin nanti seudahnya
karena saya kemarin tadi saya baru tunangan, kebetulan my fiance she's came from Australia, Oke. well, so ya jadi mungkin ntar kalau dalam waktu dekat ini kita menikah, mudah-mudahan ada rezeki dan di rezekian sama yang di atas. Amin. Dan untuk honeymoon-nya, Honeymoon ya. honeymoon ya. Oh, honeymoon udah kemarin ya. Oh, iya. Nah, honeymoon-nya mungkin rencananya antara kalau ada rezekinya kita ke Meksiko, kalau enggak ya yang dekat aja ke Vietnam gitu. Kalau Insya Allah. Ke Meksiko pas ya. Pas banget makanya. ya. Oke. Ya, tapi enggak. Diundang dong nanti kalau hajatannya ke Australia. Hajatannya insya Allah resepsinya di Bali. Oh, Jadi, gitu. adalah buat pasti diundang tenang. Oh, oke. Ongkosnya lira atau Gitu. Tak eta maksudnya. Hari Manawi teh free gitu kan. Yuk berangkat yuk gitu ada kan. kalem. Ya gitu. Semoga lancar ya sampai Amin. hari H ya. Amin. Nah, terus nih kejadian pasti ada dong. Mau hal apa maksudnya tuh suka dukanya gitu kan. Terus kejadian-kejadian yang tak kasat mata. Anjir. Alias horor teh ya kan etanya. Apa ya? Mau Ada sih. mau misalkan contoh lagi tinggal di Bali, tinggal di di Bandung atau Iya. nggak misalkan kejadian yang aneh-aneh tinggal di waktu Ada. benar-benar keluar Ada negeri. kayak ada. Saya inget waktu itu pas waktu saya tinggal di Bali. Jadi saya punya ada temen. Nah dia itu punya customer ya orang Australia. Oke. Satu keluarga datang ke Bali, ya kan? Datang ke Bali, tinggal si keluarga itu anaknya cewek baru sekitar umur 20-an lah, masih teenage, masih ya suka main. Temen saya yang cowok, ya kita ke villanya. Padahal mereka baru datang 2 hari dari Australia. Kita ke villanya, terusan kita ngajakin si anak cewek itu, ayo kita keluar yuk, clubbing gitu, gimana ya kan. Kita izin dulu sama orang tuanya, silahkan. Kita clubbing, keluar, minum, di luar juga ketemu. Nah, pas pulang, mungkin sekitar jam 3-4 subuh lah. Ya. Kita pulang, anterin dia ke villanya, dia kesurupan, men. Oh, oke. Orang Australia yang baru datang ke Australia kesurupan bisa bahasa Bali. Saya kaget ya, orang gitu. bule bisa bahasa Bali. Wah, ini mah kesurupan. Karena emang banyak mistis, banyak Iya, pohon. benar. Nah si orang tuanya nggak percaya kalau dikiranya kita ngasih drugs atau mushroom. Enggak, ini mah kesurupan. Oh, gitu. Bayangin lah, orang bule belum pernah ke Bali, baru 2 hari ya. nyampe, udah lancar bahasa Bali, ngomong udah gitu suaranya lain lagi. Coba, anjir ini mah kesurupan. Gua takut ya kan. Tapi orang namanya orang bule ya, nggak begitu percaya ke dunia gitu. Dibawanya ke hospital, ke BIMC, ke rumah sakit. Orang rumah sakit bingung ya kan. Iyalah. Gua mah karena itu bukan beneran tamu gua, karena gua ya diajak ya udah gua lepas, tapi udah cuma semalam itu aja, besoknya Udah sembuh lagi, normal sembuh lagi. Dan si anak itu juga kaget pas besoknya. Apa iya? Ada apa gitu? Emang total dia nggak bisa bahasa Bali gitu kan? Gue kaget juga ya. Asli itu, aduh. Ya itu sih salah satunya. Ya. Kalau sekarang diceritain, ya lebih fun, tapi ya. Rewas oge pada waktu itu. Ya iyalah. Bayangin ya, sama tuh orang Australia baru liburan ke Bali 2 hari, udah jago ya kalau bahasa mungkin Bali. kalau orang Australia yang udah bolak-balik terusan udah sering komunikasi sama orang Bali ya mungkin lah ya. Mungkin, iya. Bisa, bukan mungkin lagi ya oke lah. Ini mah lancar, men. Udah gitu suaranya beda ya kan. Gitu. Udah jelas kesurupan kan. Iya. Bisikin bapak orang tuanya ngamuk, men. Dikiranya ayo give her mushroom. Anjing. Dikira what kind drug you gave to her, like
disangkal dibere mushroom. Aduh. Ada aja ya. Ya gitulah salah satunya. Benar. Salah satunya itu, ya makanya aneh juga ya. Aneh lah. Orang liburan 2 hari nyampe langsung lancar jago bahasa Balinya ya. Pengennya kalau misalkan liburan ke luar negeri gitu ya. Nanti kalau saya punya rezeki, pura-pura kesurupan jago bahasa Inggris. Dengan sehari tahun tapi. Berarti kudu kasurupan heula. gitu ya. Oke. Nah, udah pengalaman itu kan udah horor udah, terus pengalaman serunya tuh udah. Nah, sekarang gini deh. Terakhir nih. Nah, nanya tuh, mending Bali apa mending Bandung atau mending Pangandaran? Mending loba duit naik haji orang Amin. Saya tambah saha numbungnya. Maksudnya untuk hidup, lifestyle atau apa nih? Ya, kalau misalkan untuk hidup dulu aja. Untuk hidup ya kalau boleh jujur ya. Kalau sebenarnya pribadi nggak bisa lepas dari kayak pantai gitu kan, karena saya salah satu hobinya juga surfing ini itu. Tapi ya kalau di mana di sana ada rezekinya ya saya jalanin aja sih. Kalau tapi saya nggak bisa ngebohongin diri pribadi ya, mending di Bali sebenarnya gitu kan. Tapi ya kalau rezekinya ada di Bandung ya saya jalanin ntar juga nanti juga ya, kenapa enggak gitu ya. Iya. Intinya kan dan juga kita juga masih dalam planning setelahnya nikah nanti istri mau, udah jelas istri saya pasti nggak mau tinggal di Bandung. Kemarin juga nyobain tinggal di Bandung 3 bulan karena istri saya vegan. Dia juga gluten free sama celiac. Susah cari makan buat dia. Cuman ada 3 restoran di Bandung yang bisa makan buat ya. Makanya bingung, paling antara Bali atau di Australia. Tapi ya kita lihat aja ke depannya. Untuk lifestyle tuh. Untuk lifestyle sebenarnya saya paling males pakai celana jeans kayak gini. Tahu sendiri. Saya biasanya di Bali nggak pernah pakai baju. Oh gitu. Pakai kolor, tanpa pakai baju. Tapi emang tuntutannya di sini dan karena kerjaannya ya apa boleh buat kan. Oke, siap lah. Terus jika sudah berkeluarga dan punya anak, bagaimana gaya mendidik anak buat Mang Redi? Nah, tadi kan saya udah bilang saya udah punya anak. Anak saya umur 11 tahun, cewek. Dan itu udah nggak kerasa sama saya, tiba-tiba anjir kok udah jangkung gitu kan. Dan dia kan mixed race, dia mamanya dia orang Australia juga gitu kan, tapi sekarang kebetulan lahir di Australia dan sekarang tumbuh besar sama neneknya. Kalau bagi saya pribadi sih, saya nggak ada untuk kata kekang ya. Soalnya dunia anak emang seperti itu gitu kan. Dan ntar juga kalau udah, tapi saya bukan melarang, tapi suka meng-explain ke dia. Kalau lu gini, ini yang bakal akan terjadi gini. Ini ya. Kalau ini silahkan aja, jadi kan dibebasin aja. Tapi kalau kamu mau gini ada aturannya gitu kan. Kayak misalkan gadget ke HP, silahkan. Tapi kamu harus tahu di mana waktunya belajar, di mana waktunya untuk sembahyang atau ini. Jadi ya nggak ada ini, bebas aja. Nggak ada kengkangan harus gini, harus gini. Dan itu tuh sebenarnya bagus juga buat potensi anak. Kalau misalkan kita semakin dikekang, dia semakin lebih pengen tahu. Kunaon sih aing teh dikekang gitu kan. Jadi kan jadi tanda tanya sih dia tuh. Makanya mendingan silakan aja. Dan kayak entar juga karasaeun sorangan gitu lah, misalkan kayak kemarin tuh ke Pangandaran. Oh, gua pengen nyobain motor yang dirt bike yang kecil gitu kan.
kalau kata neneknya ada namanya juga neneknya orang kampung. Oh, ngapain sih anak kecil gitu? Biarin aja. Kalau emang bisa pakai jatuh baret. Ya, benar. Ya kan? Ya. Itulah konsekuensinya. Dia mau jangan nangis. Ini mau kamu. Alhamdulillah dia nggak nangis. Dia accept, you know. So, Meskipun cewek ya. Meskipun cewek gitu kan, buat saya nggak ada. Nanti juga dia memilih. Dan dia ada darah Westernnya jadi rada gitu kan ya. Rada-rada pengen Rada kumanya. Rada pengen mencoba segala sesuatu yang ini gitu kan. Benar ya. Gitu sih. Terus, nih sorry nih Mang Redi ya, dipotong lagi nih. Buat pasangan yang sekarang nih, apakah sudah punya anak juga atau belum? Belum, kebetulan. gitu. Perawan, alhamdulillah. Oh, oke. Meni jentre guys ya, perawan lah. Ya. Segel. Aduh, belum di unboxing berarti nya. Dan alhamdulillah dia baik ke keluarga, baik. Ya kalau buat saya mah yang penting baik ke anak, bisa menerima lah. Bisa menerima. Oke. Keluarga orang teh, saya teh lahir dari mana, keluarga orang teh dari mana, dan di rumah tuh klosetnya bukan kloset duduk gitu kan. Benar. Pacilingan gitu kan. Jadi harus dan dia acceptable, so why not gitu kan. Dan dia mengerti juga walaupun ibu saya kan nggak bisa bahasa Inggris, walaupun kadang kalau sosialisasi ya kalau sama dia kayak ayam dan kucing gitu kan, ini ngomong kemana, ini ngomong kumaha, tapi ya biarin dah. There is a body language in there, apalagi kalau satu sama lain saling cinta, suka atau pastilah. Betul. Gitu. Tapi pernah nggak misalkan nih nanti mah kayaknya mungkin kayak gini ya, dibawa ke pulang kampung ya, anggap pulang kampung misalkan ke Pangandaran. Nah, nanti kan pasti kayak gini lah. Pasti kan yang namanya bule itu kan pasti pengen serba tahu. Nah, nanti ajak aja ke Pacilingan, Mang. Ya, nah ya laukan ya napanya. Palingnya paling gitu kan. Ya, dasieun ku laukannya can kana naon geus. Wah, kan gitu. Eta sih harus benar-benar dan pasti nanyain gitu kan. Harus dikasih tahu. Iya. Ini. Tapi emang dia udah pernah juga ke di rumah sawah, banyak sawah. Justru dia gitu kan. Justru dia suka yang suka nature gitu kan, suka yang berbau nature itu dia paling suka. Dia nggak suka kayak hidup di kota gitu. Dia paling nggak suka. Benar. Dan dia animal lovers juga, dia vegan, dia nggak makan daging atau gitu. Jadi benar ya, pecinta hewan tuh gitu kan. Emang jadi nggak mau gitu kan makan makanan. Cuman satu kan. yang dia cinta hewan tuh. Apa tuh? Reddy. Oh. Red dog ya. Oke. Aduh, serunya. Jadi pengalaman yang benar-benar berkesan tuh kayak gini ya. Awal mulanya tinggal di Bali, asli dulu di Pangandaran. Terus langsung biasanya sih memang sih orang-orang Pangandaran tuh kalau saya tahu tuh ya, yang saya tahu tuh biasanya tuh apalagi yang main surfingnya bagus tuh biasanya emang ditarik langsung ke Bali dan langsung didapat sponsor ya kalau nggak salah tuh. Nah makanya kan Mang Redi tuh kalau misalkan dibilang perjalanannya agak-agak panjang tuh emang iyalah gitu kan. Lika-likunya emang ya alhamdulillah. Tapi maksudnya alhamdulillah kan sekarang lagi ketemu ngobrol bareng, podcast bareng gitu kan, seru-seruan bareng gitu kan. Sebenarnya masih banyak sih cerita hidup kayak tadi yang saya bilangin, hidup saya kalau dibikinin buku mungkin satu perpustakaan gitu, tapi ya mungkin nggak cukup lah ya gitu kan, durasinya 30 menit men. Jadi ya ini garis bawahnya aja, garis masih banyak. Saya pernah pernah kerja di Dubai untuk banyak. Tapi ya mungkin next session lah. Next session di podcast ini. Ya paling sekian dulu podcast dari kami ya. Ya kalau ada salah-salah kata harus disalahin. Harus disalahin ya. Salahnya saya. Jangan tamu saya. Ya gitu kan? Terima kasih udah mengundang saya di sini. Dan terima kasih untuk mendengarkan
ceritanya. Ya paling sekian dulu dari saya. Ya, terima Barangkali kasih, misalkan Mamang Redi, kalau misalkan contohnya kayak gini, takutnya ada masalah nanyain tato atau bisnisan yang lain, mungkin ada IG-nya atau TikTok-nya. Di sini, kabarin saya, DM IG saya ada di sini. Apa namanya, Mang? Red Dog. Weh, bukan Red Doors ya. Red Dogs. Red Red Dogs Dogs. ya. Emang sekian terima kasih Terima untuk kasih. podcastnya ya. Sehat-sehat ya. Sama-sama terima Oke. kasih buat Surah kelat tuh baru dah. Aduh. Saya pamit. Saya bersama George Setiawan pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kongres ngawangkong teu beres-beres.